Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wendy Joni Hartono SPD. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek yang berjudul Bakso Pedas. Kobak Sodor Pembelajaran Dasar Aktif Sepanjang Hayat. Mari kita mulai. Ada 9 slide yang ingin saya sampaikan. Yang pertama judul, dan selanjutnya yaitu latar belakang. Pada latar belakang ini saya memperhatikan pilihan, suara, dan kepemilikan dari peserta didik, serta melihat aset yang dimiliki oleh sekolah. Dari latar belakang ini saya memiliki tujuan program, indikator ketercapaian tujuan, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas dan lini masa. Berikutnya yaitu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, aset yang dimiliki, keterlibatan peserta didik, dan keterlibatan komunitas. Rencana evaluasi, lini masa pelaksanaan evaluasi dan refleksi insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober tahun 2024. Sumber data dan teknik pengambilan data. Dan yang terakhir yaitu kemungkinan tantangan dan solusi. Sebelum saya mempresentasikan RTL kepada komunitas di sekolah, saya akan berkoordinasi bersama Bapak Kepala Sekolah terkait jadwal dan waktu pelaksanaan. Demikian, terima kasih. Ingat ada yang bisa dipanggil? Iya. Mohon maaf sebelumnya Bapak mengganggu waktu Bapak. Oh iya, apa? Ini Bapak dalam rangka kegiatan apa? Alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di modul 3.1 Bapak tentang pembelajaran berbasis proyek. Ini saya mengumpulkan komunitas sekolah. Oh iya. Untuk menyampaikan program saya. Kira-kira apa nih Pak ya ada waktu untuk mengumpulkan komunitas kita? Nanti saya akan koordinasi dengan guru kelas. Karena ini juga apa yang hadir harus bukan masing-masing ya. Iya. Oh iya. Nanti harinya kapan, tanggal kapan, waktunya jam berapa, nanti kita hubungkan dengan teman-teman. Kegiatannya mungkin kurang lebih 30 menit. Iya. Kemungkinan 8 sampai 9 slide yang akan saya tayangkan. Oh iya. Jadi menunggu informasi dari Bapak Ibu dulu ya Bapak ya. Oh iya. Ini kalau minggu inilah ya nggak, kami dari selesai nanti kita laksanakan dalam minggu ini. Iya, itu deadline saya 5 sampai 6 hari ke depan ya. Oh gitu. Iya. Ya waktu ya. Iya. Dalam minggu ini insyaallah nanti teman-teman siap untuk mengikuti apa yang mau disampaikan. Mungkin itu Bapak saya ke kelas dulu. Ya. Ada waktu di kelas 4. Mohon dipersiapkan segala sesuatu yang harus disampaikan nanti untuk kegiatan itu apa saja. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah UPTD SPF SDN Jubuk Kidul 1, Bapak Suroso SPD. Yang saya hormati Ibu, Bapak Guru, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara Desiminasi PKG PJOK. Untuk membuka acara, marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah, Bapak Suroso SPD. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Jubuk 1, yang saya hormati khusus yaitu penyampaian materi itu Bapak Wendy Juniartono SPD. Pertama, marilah kita panjatkan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana di siang hari ini kita melaksanakan program yaitu rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek, yaitu yang akan dilaksanakan pada siang hari ini. Tak lupa sholawat salam kita sampaikan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu semuanya, dalam mengikuti acara RTN atau rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek, yaitu dengan judul sangat menarik sekali karena sekarang masih tren-trennya yaitu bakso pedas, jadi jangan dimakan langsung, nanti ada baksonya. Jadi memang sekarang itu membuat istilah-istilah yang sangat menarik, karena kalau zaman dulu kan istilah-istilahnya masih kayak bacaan biasa, tapi sekarang sudah bermacam-macam. Untuk hari ini itu Pak Wendy, yaitu temanya itu bakso pedas, yaitu bakso pembelajaran dasar arti sifat dan ayat, artinya seperti itu. Nanti akan disampaikan keseluruhan oleh Bapak Wendy. Bapak dan Ibu, saya juga berharap untuk mengikuti ini dengan seksama. Nanti akan ada mungkin pengalaman atau ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Wendy yang mungkin bermanfaat bagi kita semua, khususnya itu dari PJOK, karena kita juga sangat beruntung sekali mempunyai guru PJOK yang sudah ikut di tingkat provinsi, yaitu kegiatan atau istilahnya ikut diklat mengenai kegiatan-kegiatan PJOK yang diselenggarakan oleh Jawa Timur dan diwakili lembaga kita oleh Bapak Wendy. Begitu hanya satu orang, yaitu diwakili Bapak Wendy. Mudah-mudahan nanti yang akan datang yang lainnya juga akan mengikuti jejak Pak Wendy, jadi biar gedok pula ilmu-ilmu yang didapatkan tidak hanya Pak Wendy saja. Jadi nanti semuanya mudah-mudahan di logo akan bertambah dan bertambah yang mendapat ilmu mengenai ilmu-ilmu yang ada di PJOK. Untuk mempercepat waktu karena kita sudah siang juga, maka untuk kegiatan rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek dengan tema pedas untuk hari ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suroso atas sambutannya. Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi utama, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Wendy Juniartono SPD DR. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jadi atas waktu dan kesempatannya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah PTD SPF SDN Jubuk 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Jubuk 1 yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita
kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tidak usah tegang, santai saja ya Bapak Ibu. Jadi perlu kita sepakati di sini saya tidak ada maksud untuk menggurui. Jadi mohon maaf, kita sharing di sini, kita belajar bersama. Mungkin untuk guru-guru senior materi ini ada karena pedagogi. Jadi kemarin itu saya mengikuti PKG, alhamdulillah banyak ilmu baru. Terutama yang saya garis bawahi yaitu tindakan rutinitas dan tindakan redaksi. Sementara selama ini di sekolah ini yang saya lakukan itu lebih cenderung ke rutinitasnya. Artinya saya datang, murid saya masukkan, saya absen, setelah itu saya ngajar, saya pulang. Selalu seperti itu. Jadi harapannya nanti ke depan saya bisa melakukan tindakan refleksi. Jadi apa yang saya lakukan, apa yang masih menjadi kekurangan itu akan selalu saya perbaiki. Itu. Nah, untuk saat ini saya sudah sampai pada modul akhir yaitu 3.1 tentang pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini beda dengan pembuatan proyek. Kalau pembuatan proyek mungkin sudah sering Bapak Ibu lakukan. Jadi anak-anak diberi tugas untuk membuat suatu apa ya Bu? Misalkan kalau pembuatan proyek itu pengalaman gitu ya, nanti dikumpulkan bisa individu, nanti dikumpulkan sekolah seperti itu ya Bu ya. Kalau pembelajaran berbasis proyek ini cenderung ke kita berkolaborasi bersama komunitas belajar dan siswa-siswi juga. Jadi di sekolah dan masyarakat juga lebih luas lagi. Kemarin alhamdulillah komunitas kita kan sudah ada ya Bu. Cuma memang belum konsisten. Artinya kadang terlaksana, kadang sudah tidak, kadang terlaksana, kadang sudah tidak. Harapannya ke depan komunitas kita ini konsisten dengan jadwal-jadwal yang telah kita sepakati seperti itu. Untuk rencana tindak lanjut Ibu dalam pembelajaran berbasis proyek ini nanti bisa kita ubah karena ini kita menyusunnya bersama komunitas. Ini kan komunitas kita yang kita beri nama apa kemarin? Gitu ya, Gerakan Tutor Sebaya. Sementara itu gitu ya, Gerakan Tutor Sebaya namanya komunitas kita sementara itu. Jadi saya mengangkat judul ini yaitu Bakso Bedas. Gobak Sudut Pembelajaran Dasar Aktif Sepanjang Hayat. Jadi harapannya kita menjadi guru pembelajar sepanjang hayat, siswa-siswi juga seperti itu. Siswa-siswi kita juga seperti itu. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Baik, kita mulai. Ini daftar menu yang akan kita lewati hanya 8 Ibu daftarnya. Beda dengan yang kemarin, destinasinya ada sampai 20 berapa itu. Lama ya Pak Didik kita tidak melakukan seperti ini ya. Kadang kangen juga ya Pak. Iya tahun kemarin betul. Yang pertama yaitu judul program yang mungkin yang tadi itu, terus latar belakang, tujuan program, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk jadi tujuan. Yang kelima struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang keenam pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh rencana evaluasi. Yang kedelapan kemungkinan tantangan. Ini sudah saya isi, tapi sifatnya masih bisa diubah nanti. Bisa ditambah, bisa dikurangi juga. Dan juga ada tambahan menu Bapak Ibu. Tambahan menunya yaitu mindfulness dan explain. Sebelum ke latar belakang mungkin kita mindfulness dulu ya Bu ya. Gimana? Boleh ya Bu ya? Oke. Kita mindfulness sebentar. Berhenti, amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini.
Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang, mari kita bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Tarik nafas, tahan 4 detik, keluarkan dalam 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik napas dan 5 hitungan 3 untuk membuang napas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Alhamdulillah. Bagaimana emosi Bapak Ibu saat ini? Apakah sudah warna biru? Kalau masih merah akan saya ulangi menurutnya. Masih kuning. Masih kuning. Wow. Senyum setengah. Senyum setengah. Baik. Di sini menurut Albert, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah teruslah bertanya. Karena kalau sudah tidak mau bertanya, biasanya kehilangan motivasi. Kita
berhenti sejenak dulu. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Kita langsung yang kedua ya Bapak Ibu ya. Oke, ke latar belakang. Mohon izin untuk membacakan. Para pakar pendidikan jasmani menyepakati bahwa videoga yang berkualitas dapat menjadi modal awal agar seorang individu dapat hidup aktif sepanjang hayat. Di lingkungan satuan pendidikan, PGOK berfokus pada pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, bermakna dan menyenangkan. Tujuannya peserta didik dapat memahami alasan mengapa mereka perlu melakukan aktivitas fisik. Sport Education Model atau SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PGOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Peserta didik dapat mengeksplorasi berbagai peran seperti pemain, pelatih, manajer, wasit, dan penonton. Bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. Hamid dari Kurniawan 2023. Ini saya ambil dari buku. Nah, setelah saya memperhatikan voice ownership atau pilihan suara dan kepemilikan dari peserta didik dan melihat aset yang dimiliki UPTJ SPM SD 2021 yaitu sumber daya manusia yang sangat potensial dalam melaksanakan peningkatan kualitas pembelajaran dan memiliki sosial dan lingkungan yang mendukung. Dari data dan kekuatan yang dimiliki melalui penerapan SEM dalam pembelajaran PGOK, kami akan memberikan edukasi kepada peserta didik dengan nama bakso pedas. Ini yang melatar belakangi bakso pedas. Sebenarnya tugas ini ada gerak juga. Jadi koordinasi gerak. Jadi misalkan saya dalam tugas ini melakukan pembelajaran seperti biasa, Bapak mengajar senam, misalkan itu. Tapi di sini saya memilih SEM ini Bapak karena merupakan hal baru bagi saya. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan belum ya? Kita lanjut dulu ya. SEM ya. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu tujuan program. Tujuan programnya yaitu memfasilitasi pembelajaran PGOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif dengan nilai sikap mandiri, kolaborasi, berpikir kritis, fair play, tanggung jawab dalam aktivitas permainan babak belur. Untuk indikator tercapai tujuannya, yang pertama, peserta didik dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan kompetensi babak belur dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menyampaikan suara, ide atau gagasan, serta memilih peran yang sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengimplementasikan nilai tanggung jawab, kerjasama, fair play, dan percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Jadi semua nanti dari diri. Kita lanjut kepada capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Capaiannya, peserta didik dapat merencanakan. Jadi nanti rencananya dari murid. Melaksanakan dan mengevaluasi kompetisi sesuai dengan perannya serta menerapkan nilai fair play dan kolaborasi melalui permainan babak belur. Langkah-langkahnya, peserta didik akan terus terlibat selama program berlangsung, mulai dari pengelolaan musim, afiliasi, penyiapan kompetisi, puncak pertandingan, festivality. Ini saya suka iseng di sini. Jadi sepertinya menarik nanti. Gitu.
sudah melakukan di setiap tengah semester lomba-lomba itu. Sampai pada evaluasi dan refleksi yang berkelanjutan. Dalam prosesnya, peserta didik diberi kesempatan untuk mengeluarkan ide kreatif dan gagasan serta dapat memilih peran sesuai dengan minat bakatnya untuk menempatkan peran mereka sebagai pemilik kegiatan. Sampai di sini sedikit dipahami Bapak Ibu. Kita lanjut pada struktur program. Struktur program dan mitra dalam komunitas. Betul ya Bapak Ibu? Tadi apa tadi? Capaian, betul ya? Sekarang struktur, khawatir enggak ya? Struktur program dan mitra dalam komunitas. Yang pertama penanggung jawab yaitu Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Suroso SPD. Dan yang kedua Ketua Kombel dan Program, saya sendiri, Reni Juni Hartono. Dan kita ada 8 guru sebagai fasilitator selama kegiatan berlangsung. Itu loh, 8 ya. Seluruh murid sebagai pelaksana dengan rincian kelas 1, 2, 3 berperan sebagai supporter. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 semuanya terlibat. Kelas 6 sebagai panitia, kelas 4 dan kelas 5 sebagai pemain. Ya, peserta betul. Terus yang ke-6, komite dan anggota sebagai narasumber. Kan permainan gobak sodor ini anak-anak tidak perlu kita ajari sudah. Pintar muridnya ya. Jadi di lingkungan kita itu pasti ini kemarin kan sempat kita kumpul bersama murid. Jadi beda itu. Jadi harapan saya nanti Bapak komite dan anggota sebagai narasumber menyampaikan permainan tentang gobak sodor ini. Terus yang ke-7, paguyuban kelas sebagai pelaksana bazar di festival akhir kompetisi. Kita setelah saya melihat kalender pendidikan itu, kita tengah semester itu tanggal 11, 12, 13 sebetulnya. Jadi nanti tanggal 13 itu adalah festivalnya, finalnya ya. Ini akan dilaksanakan nanti di tengah semester Oktober ya. Persiapannya mulai tanggal nanti ada di sini ini. Jadi masanya ini Bapak. Pengelolaan musim. Jadi penyiapan latihan dan kompetisi dari tanggal 12 sampai 31 Agustus 2024. Nanti ini kita bisa ubah. Misalkan Bapak dan Ibu guru menginginkan dipercepat atau diperlambat, enggak kita sesuaikan. Ini saya buat tanggal 12 sampai tanggal 31 karena mengingat di bulan Agustus banyak kegiatan. Ini nanti untuk latihannya. Untuk afiliasi selama perlombaan berlangsung. Yang ketiga, penyiapan pertandingan formal tanggal 2 sampai 30 September 2024. Mungkin anak-anak perlu nanti gitu. Sebelum puncak, betul. Untuk puncak pertandingannya ini tanggal 10-11 Oktober. Ini sesuai kalender pendidikan sudah. Puncak pertandingan itu tanggal 10-11 Oktober 2024. Terus pencatatan pertandingan selama pertandingan berlangsung. Festival akhir kompetisi festivalnya yaitu 12 Oktober 2024. Ini sudah terakhir finalnya ini. Untuk evaluasi dan refleksi tanggal 14-15 Oktober 2024. Ini akan dilaksanakan murid sendiri akan refleksi dan komunitas. Sampai di sini mungkin ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu ditambah dan dikurangi Bapak Ibu. Cukup ya? Ya karena memang saya buat agak panjang. Agustus kan siap lagi ya. Berarti kita bungkus ini Bapak ya. Bungkus. Baik, selanjutnya yaitu pernyataan yang ke-6 ya Bapak ya. Tinggal 2 lagi sudah. Oke, untuk pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Saya memberanikan diri untuk melakukan step ini karena kita memiliki aset. Yang pertama,
memiliki kepala sekolah dan guru yang selalu mendukung potensi peningkatan pembelajaran. Yang kedua, sekolah memiliki halaman yang cukup untuk tempat kegiatan. Cukup ya Bapak untuk halaman sekolah. Untuk Bapak Sudut itu. Cukup ya. Terus yang ketiga, sekolah dapat berkolaborasi bersama paguyuban kelas untuk menjalankan kegiatan. Sudah terbukti itu, tidak bisa diragukan lagi. Melanjutkan ya. Terus yang keempat, kebijakan kepala sekolah untuk mendukung berlangsungnya kegiatan. Setiap kegiatan kita selalu didukung penuh oleh Bapak Kepala Sekolah. Terus yang kedua, keterlibatan peserta didik. Peserta didik akan terus terlibat selama kegiatan berlangsung, mulai dari musim, afiliasi, penyiapan, pertandingan, pencatatan pertandingan, pengelolaan festivality, sampai evaluasi dan refleksi. Jadi semua dari murid. Kita cukup memfasilitasi. Terus yang ketiga, keterlibatan komunitas. Nah ini, komunitas PPTD SPM di Bukit 1, gitu ya. Apa ini belum saya daftarkan di PMK? Misalkan mau didaftarkan, apa perlu kita ganti namanya? Apa cukup ini? Ya, gerakan buka sebaya. Kalau katanya Pak Dian, Toya itu tongkat. Tongkat. Sepertinya kita kalau dari tongkat nggak bergerak. Ini nggak dicampur ya bergerak gitu. Kenapa namanya gitu ya? Gerakan buka sebaya. Mungkin nanti kita pikirkan sambil berjalan dulu untuk nama. Ini belum disepakati juga. Ya, sambil nyari itu. Sebagai tempat untuk melakukan refleksi dan evaluasi secara berkala selama berlangsungnya kegiatan. Tugas kita merefleksi. Jadi apa yang sudah baik dari anak-anak itu dalam menjalankan kegiatannya, dan apa yang masih perlu dikembangkan atau masih banyak kekurangan gitu. Diperbaiki. Sebenarnya saya ingin menyusun jadwal untuk merefleksi kegiatan ini, tapi sepertinya ini mungkin ini aja ya Pak. Kalau sudah kelihatan kita, oh ini ada kekurangan ini, kita kumpul refleksi. Mungkin jadwalnya harus begitu ya. Karena kita buat jadwal, khawatirnya nanti tidak terlaksana gitu. Iya betul ya. Kita menyesuaikan ya Pak ya. Untuk yang kedua, paguyuban kelas sebagai pelaksana belajar dalam festivality. Jadi nanti untuk paguyuban itu memiliki apa? Tanggung jawab untuk membuat belajar. Tapi sukses ya. Tenang ya. Seperti itu. Terus yang ketujuh sekarang Bapak Ibu. Rencana evaluasi di masa pelaksanaan evaluasi ini yang saya buat. Nanti misalkan mau dikurangi atau ditambah bisa. Evaluasi dan refleksi 15 Oktober 2024. Yang pertama, evaluasi terhadap tujuan pembelajaran, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik. Yang kedua, refleksi guru, evaluasi kinerja tim. Yang ketiga, evaluasi penerapan konsep PRT, manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Pengelolaan waktu ini yang penting. Yang kedua, sumber data. Rencana saya menggunakan teknik observasi, laporan kegiatan, refleksi wawancara, dan hasil. Yang ketiga, teknik pengambilan data, observasi selama pelaksanaan, wawancara dengan murid dan guru, refleksi dengan murid dan guru. Sementara itu, mungkin ada yang perlu ditambah dari data itu. Teknik pengambilan data itu apa itu? Oh gitu, jadi kita minta suara dari bagi-bagi ya. Jadi data karena
sejak awal dilibatkan. Iya. Kenapa pada pengambilan data ini tidak dilibatkan sekali? Oh betul. Kita juga Karena sedikit banyak paguyuban pasti punya data. punya data. Kadang-kadang kan jalan pikiran mereka kan tidak sama dengan kita sebagai pendidik. Betul. Yang juga datanya. Sebagai refleksi ke depannya. Iya. Nomor 4 tadi ya. Iya. Jadi artinya paguyuban itu harus diambil datanya juga karena sejak awal dilibatkan dan mereka juga punya data. Oh iya. Terima kasih. Begini, semua kegiatan itu sejak awal kan sudah melibatkan paguyuban dalam perencanaan, pelaksanaan dan sebagainya, termasuk dalam apa tadi? Festival. Jadi kita melibatkan itu. Dan jadi mereka itu mempunyai data sejak awal itu tentang kekurangan, kelebihan dan sebagainya. Anak didiknya yang ada di sini pasti punya data. Nah, pada terakhir setelah ada teknik pengambilan data ini, kami kok janggal gitu. Ketika teknik pengambilan data ini hanya diambil dari murid dan guru, murid dan guru refleksinya juga begitu. Artinya di semua wawancara itu harus ditambahi dari murid, guru dan paguyuban. Ya refleksi juga gitu, refleksi dengan murid, guru dan paguyuban gitu maksudnya. Maksud saya begitu. Jadi sumber itu tidak bertumbuh pada murid dan guru, artinya karena paguyuban sudah dilibatkan. Ya mohon wawancara, refleksi, observasi juga dilibatkan juga. Jadi mereka juga punya daya pikir atau sudut pandang lain daripada artinya pandangannya yang berbeda, sudut pandang berbeda. Kita akan sudut pandang dari guru, dari murid, dan sudut pandang dari paguyuban. Mungkin itu yang bisa kami sarankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Majelis Santoso atas masukannya supaya lebih komplit gitu ya. Iya, penting memang itu Bapak. Karena kita kan guru murid karena juga butuh masukan dari paguyuban. Yang jelas sudut pandang mereka berbeda. Iya, siap. Makasih. Temukan Bapak ini. Untuk yang lain mungkin? Oh iya dulu Pak. Terima kasih. Tadi sudah menyampaikan dari paguyuban harus dimasukkan juga, dan mungkin sumber datanya yang mungkin sebagai dokumen nanti kan juga ada di sana kan ya, dari paguyuban atau mungkin yang lain. Terus mengenai evaluasi kinerja tim juga, saya juga mohon penjelasannya itu bagaimana dan apa yang harus dilakukan, mungkin kan karena juga teman-teman mungkin perlu penjelasan dengan jelas biar yang kerja tidak hanya itu saja selama ini yang sudah kita Pak Randy, terus mungkin manajemen kelas itu yang bagaimana juga mau dijelaskan, terus komunitas belajar ya, komber ya, itu juga supaya itu berjalan apa yang harus dilakukan. Jadi ini juga perlu penjelasan. Kita kan tidak punya komunitas belajar, cuma kita apa yang harus kita lakukan kita harus tahu juga dari semuanya biar sama-sama. Hanya itu. Terima kasih Bapak. Sebelum menjawab dari Bapak, mungkin saya ke tantangan dulu. Jadi di sini ada kemungkinan tantangan. Ini yang saya tuangkan. Jadi apa yang disampaikan Bapak kepala sekolah itu juga merupakan kemungkinan tantangan bagi kita semua. Jadi kita sebelum menjawab itu kemungkinan tantangan. Kemungkinan tantangan. Selamat datang Bu Ani. Gimana Bu? Gimana anak Bu? Alhamdulillah. Selamat Bu Ani.
Iya. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kemungkinan tantangan yang pertama, pengenalan SAS sebagai model pendidikan yang belum pernah diterapkan di SDN OPTD SDN Bukit Satu maksudnya ini. Jadi ini pertama kali itu menjadi tantangan. Terus yang kedua, pengelolaan dan penjadwalan lomba. Ini salah satu tadi yang menjadi pertanyaan Bapak mungkin terkait manajemen waktunya. Terus yang ketiga, kriteria penilaian untuk menilai keberhasilan SEM dalam perkembangan peserta didik. Terus yang kedua, solusi sementara yang saya buat asumsi ini. Pertama, melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat SEM kepada warga sekolah dan paguyuban. Yang kedua, menyusun jadwal yang efisien untuk mengakomodasi SEM tanpa mengganggu kegiatan lain. Yang ketiga, menggunakan penilaian berbasis rubrik yang terstruktur untuk menilai peran dalam pembelajaran. Jadi untuk menilai itu mungkin kita menggunakan rubrik nanti Bapak. Jadi kita buat poin 1, 2, 3, 4, kita buat pertanyaannya. Jadi siswa hanya tinggal minta setuju, pertama apa ya? Tidak setuju, kurang setuju, setuju dan sangat setuju. Mungkin seperti itu Bapak. Ya, mungkin dari ini sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Makasih Bapak. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu dulu. Bu Ani mungkin. Dari mungkin. Oh ya. Terus yang ini saya sudah apa kayaknya? Thank you sudah terakhir ini. Terus ya, jadi dari ke 9 slide tadi itu menurut Bapak Ibu gimana? Kira-kira menangkap dari SEM ini dalam gambaran itu gimana? Mungkin ada dari Pak Yudi, mungkin dari benak Pak Yudi, SEM itu gimana kalau menurut Pak Yudi? Begini ya, tiap sesuatu yang baru itu kan pasti menarik. Kan ini belum pernah dilakukan di SDN di Bukit Satu, belum pernah dilakukan. Pernah dilakukan tapi yang berperan aktif itu guru, Pak. Yaitu untuk kesiswaan dan kepemimpinan kan belum. Nah, begitu ini sesuatu yang baru, saya pikir ini menarik gitu. Dan biasanya sesuatu yang baru menarik itu semangat ya. Dan kami sangat menerima itu mungkin karena walaupun di akhir-akhir masa jabatan saya mungkin ada sesuatu yang baru yang bisa untuk saya sangat setuju dan saya akan terus mendukung itu karena belajar itu bukan hanya pada saat kita muda ya, walaupun di saat akhir masa pensiun dan sebagainya belajar harus tetap dilakukan karena itu sebagai bekal kita untuk anak cucu dan sebagainya untuk junior kita dan bisa kaya gitu ketika kita ngomong di komunitas itu nyambung gitu. Kalau kita tidak tahu sama sekali hal-hal yang baru ini, begitu ada yang ngomong tentang SEM, kita akhirnya mikir gitu loh. Jadi minimal kalau kita tahu kita bisa nyambung ngomongnya. Terima kasih mungkin Pak Wendy sudah membawa hal-hal baru di SD kita yang kita sudah banyak perkembangan di SD kita yang mungkin tidak dimiliki oleh SD lain ya. Dengan adanya Pak Wendy ini juga banyak perkembangan, banyak membawa hal-hal baru, banyak membawa metode-metode baru yang saya yakin tidak dimiliki juga oleh SD lain. Saya sangat berterima kasih dengan Pak Wendy ada di SD kita ini sudah membawa hal-hal yang baru dan demi kemajuan sekolah dan itu terbukti beberapa tahun ketika Pak Wendy sudah di sini juga membawa kemajuan yang sangat besar di SD kita mungkin begitu Bapak. Jadi saya ucapkan saya wakil dari teman-teman yang lain saya terima kasih banyak atas program-program dari Pak Wendy yang telah dibawa ke SD kita ini dan sesuatu yang baru pasti menarik dan pasti penuh semangat. Saya dukung. Itu 150%.
Mungkin itu Pak Wendy yang bisa luar biasa sekali referensinya Bapak Wendy Santoso. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain yang akan mereferensi dari kegiatan ini. Dari Bapak? Iya. Terima kasih. Tadi juga sudah banyak sekali ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Pak Wendy. Saya juga menilai sepulang dari Malang ternyata banyak yang disampaikan ke anak-anak, baik permainan, mungkin tepuk tangan atau kejadian itu mungkin hasil sebagian kecil yang hasil dari Malang. Cuma yang bagian besarnya itu jadi masih awal di waktu senam juga saya juga mengamati di sana. Jadi saya juga berterima kasih sekali kepada Pak Wendy. Seandainya tidak ada Pak Wendy dan Pak Yudi, kalau saya sendirian yang laki-laki jadi saya merasa kelabakan. Soalnya sendiri kalau pas Pak Wendy ada acara, saya juga melihat anak-anak kayaknya kurang gimana itu, jadi kurang lengkap lah. Jadi sangat mendukung apapun kegiatannya semasa itu untuk kemajuan lembaga dan mungkin di tingkat kecamatan atau mungkin di tingkat kabupaten. Saya dukung demi majunya sekolah kita dan ke depan Pak Wendy mudah-mudahan menjadi contoh atau panutan-panutan untuk lembaga-lembaga yang masih belum melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di Jepun itu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Terima kasih Bapak. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah karena selalu memberi saran, masukan dan menginspirasi bagi saya dan Bapak Ibu guru juga yang selama ini sering diganggu waktunya. Biasanya waktunya istirahat, Bapak Ibu jadi gak istirahat. Jadi mohon maaf yang tak terhingga, semoga kebaikan itu dapat balasan sebagai amal baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya tidak bisa membalas semua kebaikan Bapak Ibu. Mungkin itu. Terus untuk SBY-nya masih perlu ya, tambahan lagi. SBY-nya ini sudah tinggal terakhir, tambahan perlu ya, sudah kita lewati semua ini. Tinggal SBY. Kira-kira SBY ini apa ya? Mungkin boleh itu punya SBY. Baik. Masuk pendinginan ya. Pendidikan. Pendidikan ya. Mungkin ekspresinya kita ini Bapak Ibu. Kita tahu ya lagu Topi Saya Bundar. Ya, topi saya bundar. Terus topi saya bundar. Bukan topi. Nah, kalau ini jebung hidup satu bagus jebung hidup satu. Kalau tidak bagus bukan jebung hidup satu. Gimana? Kita coba. 1, 2, 3. Jebung hidup satu bagus jebung hidup satu. Kalau tidak bagus bukan jebung tidur satu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf yang tak terhingga apabila ada salah kata dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan atas penyampaian materi oleh Bapak Wendy. Terima kasih atas partisipasi aktif dari para hadirin. Demikianlah rangkaian acara desiminasi PKG PJOK pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin atas kehadiran dan partisipasinya. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.